Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan dua. Yang pertama adalah tanggung jawab atas hak dan kewajiban. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum ia lahir. Sebagai seorang anak, kamu mempunyai hak untuk bermain, mendapatkan perlindungan, mendapatkan status, makanan, disayang, rekreasi, dan banyak lagi hak kamu sebagai seorang anak. Sebagai seorang pelajar, kamu juga mempunyai hak untuk mendapat perlakuan adil, bisa berupa nilai dari guru dan perlindungan, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan, berhak meminjam buku di perpustakaan, mempunyai banyak teman, dan menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah. Sebagai warga negara, kamu juga mempunyai hak untuk memajukan diri, mendapat perlindungan hukum, maupun hak hidup. Selanjutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seorang anak, kamu mempunyai kewajiban di rumah, yaitu menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua, tidak memaksakan kehendak kepada orang tua. Ya, sebagai seorang pelajar, kamu juga mempunyai kewajiban untuk taat kepada guru, kepala sekolah, kemudian bertanggung jawab menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah, kemudian membantu kelancaran pelajaran di sekolah, dan ikut menjaga nama baik sekolah kita. Sebagai warga negara, apa kewajiban kita? Menjunjung hukum, kemudian mentaati peraturan yang berlaku, dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah tiga hal yang berbeda, namun ketiganya tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuai dengan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Berikut ini contoh tanggung jawab seorang anak. Hak bermain, kewajibannya bermain secara adil bersama anggota keluarga. Tanggung jawabnya, jangan lupa membereskan mainan yang sudah digunakan. Berikutnya, sebagai seorang pelajar, kamu mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian kewajiban kamu apa? Yaitu belajar dengan baik, dan tanggung jawabnya mengerjakan tugas tepat waktu. Seperti saat ini kamu sedang mengerjakan tugas yang Ibu berikan sebagai wujud tanggung jawab. Ingat, dikumpulkan harus tepat waktu. Sebagai seorang warga negara, kita mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apa kewajiban kita? Yaitu mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan diri. Dan tanggung jawabnya, ketika kita sudah mempunyai pekerjaan, ingat bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Oke, baik anak-anak, menurut kalian, apakah kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib kita hargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Mungkin tidak asing bagi kita sering melihat di jalan ya. Apakah mereka sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Iya, belum, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara, karena belum punya SIM dan umurnya juga masih di bawah 17 tahun. Yang kedua, apakah mereka melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena mereka tidak menaati undang-undang, tidak menggunakan helm, berboncengan tiga, dan berkendara tanpa SIM. Ini salah satu contoh penggunaan hak dan kewajiban yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya, ini ada seorang anak lagi mengerjakan ulang menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Juga belum, karena ia mewujudkan haknya untuk mendapat nilai tinggi dengan cara mencontek. Apakah itu perbuatan yang baik? Selanjutnya, apakah dia melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Seharusnya, jika ia ingin mendapatkan nilai tinggi, ia harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke, selanjutnya anak-anak perhatikan lembar kerja yang Ibu bagikan. Untuk hari ini kita akan mulai kegiatan 2. Setelah materinya dibaca dan ingat supaya lebih paham juga buka bukunya. Di situ ayo berlatih bagian 1 dan 2, nomor 1 dan 2 tadi sudah Ibu jelaskan. Gambar 3 yaitu ada anak belajar dan kakaknya sedang menyetel radio dengan suara yang keras. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan tanggung jawabnya? Yang selanjutnya adalah gambar anak-anak menyeberang jalan. Silakan diisi ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang rangkaian listrik campuran. Sebelumnya, Ibu ingatkan lagi ya, ada apa saja sih dalam komponen listrik? Ingat tuh ada baterai, saklar yang menyambung dan memutuskan aliran, ada kabel, dan ada lampu. Oke, masih ingat tidak untuk jenis rangkaian listrik? Ada rangkaian terbuka yang tidak ada alirannya dan ada rangkaian listrik tertutup yang aliran listriknya menyambung. Jadi lampunya menyala. Jadi bedakan antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Ibu ingatkan kembali ya tentang rangkaian seri. Ingatnya disusun secara berderet atau berurutan dan kabelnya tidak bercabang. Ingat ini ya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati. Ini contoh penerapan rangkaian seri lampu hias yang dipasang. Kalau senter itu baterainya yang disusun secara seri. Untuk selanjutnya adalah rangkaian paralel. Ingat, rangkaian paralel itu disusun secara bertingkat atau bersusun, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Contohnya yaitu pada lampu lalu lintas. Oke, minggu ini kita akan fokus pada rangkaian campuran. Rangkaian campuran itu gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini adalah contoh rangkaian campuran. Ingat, L1, L2 itu disusun secara paralel, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 itu disusun secara seri. Oke, rangkaian ini memiliki saklar yang berbeda-beda. Ingat, jika S1 ditutup berarti alirannya menyambung. Sedangkan S2 dan S3 dibuka, berarti tidak ada aliran. Maka yang menyala adalah L1. Selanjutnya, jika S1 dibuka, mengalir tidak di lampu 1, maka lampu 1 akan mati. Kalau S2 ditutup, maka L2 akan hidup dan seterusnya ya. Silakan anak-anak dipelajari lagi materinya, ada di buku maupun buka di YouTube-nya. Baik, setelah materinya dipahami, silakan anak-anak kerjakan. Ayo berlatih. Yang pertama, apa yang dimaksud rangkaian campuran? Yang kedua, nomor 2 dan 3, perhatikan gambar. Jika S1 diputus, ingat diputus berarti tidak ada aliran. S2 disambung, maka lampu mana yang akan padam? Oke, nomor 3 juga sama ya. Nomor 4, silakan anak-anak menggambar rangkaian campuran yang terdiri dari 2 baterai, 5 lampu, dan 2 saklar. Silakan ya, tetap semangat belajarnya. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu untuk hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.